Hari Senin, tepatnya 24 Februari lalu, adalah persis 3 tahun serangan Rusia ke Ukraina yang memicu perang berkepanjangan sampai hari ini. Sudah banyak orang mengulas tentang perang Rusia versus Ukraina. Namun ada satu yang agak jarang dibahas, yaitu aspek Cina. Sebagai superpower dunia, kebijakan Cina pantas diulas oleh Armory Reload. Kebijakan luar negeri Cina terkait konflik Rusia-Ukraina menekankan pada penyelesaian damai melalui dialog dan negosiasi, sambil mempertahankan hubungan erat dengan Rusia. Cina tampak menghindari kecaman langsung terhadap Rusia dan berupaya memainkan peran sebagai mediator dalam konflik tersebut. Cina secara konsisten menyerukan penyelesaian krisis Ukraina melalui dialog dan negosiasi. Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa Cina mendukung semua upaya yang mendukung resolusi damai dan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memainkan peran konstruktif dalam mencapai solusi politik. Cina telah mengajukan proposal perdamaian yang mencakup 12 poin, antara lain menghormati kedaulatan semua negara, meninggalkan mentalitas perang dingin, dan menghentikan pertempuran. Proposal ini bertujuan untuk mendorong dialog dan mencapai gencatan senjata antara pihak-pihak yang berkonflik. Sayangnya, proposal Cina kurang mendapat sambutan. Di tengah konflik Rusia-Ukraina, Cina mempertahankan hubungan erat dengan Rusia. Dalam percakapan telepon antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin, kedua pemimpin menegaskan kemitraan tanpa batas mereka dan membahas upaya penyelesaian krisis Ukraina. Xi Jinping menyatakan bahwa Cina menyambut baik upaya positif yang dilakukan oleh Rusia dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan krisis tersebut. Apa yang menjadi kepentingan Cina dalam upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina? Yang pertama adalah stabilitas ekonomi dan keamanan regional. Cina memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas regional dan global untuk memastikan kelancaran produksi serta rantai pasokan. Konflik yang berpanjangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Cina. Selain itu, Cina memiliki hubungan ekonomi dengan Rusia. Rusia merupakan mitra ekonomi penting bagi Cina, terutama dalam hal pasokan energi. Dukungan Cina terhadap Rusia, termasuk peningkatan impor Cina dan gas, membantu mengurangi dampak sanksi Barat terhadap Moskow dan memastikan pasokan energi yang stabil bagi Cina. Ketiga, Cina ingin tampil dengan peran global sebagai mediator. Dengan terlibat dalam upaya mediasi konflik, Cina berupaya memperkuat posisinya sebagai aktor global yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengaruhnya dalam tatanan dunia. Inisiatif seperti pembentukan kelompok sahabat perdamaian bersama Brazil dan negara-negara global South lainnya menunjukkan komitmen Cina dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional. Melalui pendekatan ini, Cina berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan hubungan strategis dengan Rusia dan mempromosikan stabilitas global sambil memperkuat perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internasional. Presiden AS Donald Trump saat ini sedang mencoba melakukan terobosan yang tidak konvensional untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dengan mengadakan perundingan langsung AS-Ukraina. Akan menarik mengamati bagaimana Cina merespon perkembangan ini.